Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, kembali lagi di program kesayangan kita di Win, Wonder, Inspiration. Karena hidup harus menjadi pribadi yang lebih baik. Bersama dengan saya Patricia Andreas, 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan inspirasi-inspirasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan hari ini saya tidak sendiri karena saya telah ditemani oleh 2 rekan panelis saya. Ada Pak Randi Tunggeleng dan Pak Bobby Orlando. Apa kabar Pak panelis? Baik Sekali. Sudah siap mendengarkan inspirasi kita hari ini? Siap, kompak sekali ya. Dan inspirasi kita hari ini akan dibawakan oleh seorang motivator dan personal development coach. Langsung saja saya undang, inilah dia, Coach Mindiarto. Hai Coach, apa kabar? Kabar selalu baik. Selalu baik. Keren. Harus baik. Duduk, Oke, terima Coach. kasih. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, setiap episodenya di Win, Wonder, Inspiration selalu menyajikan topik-topik yang sangat menarik dan berbeda tentunya. Dan episode kali ini kita akan membahas tentang mengatasi emosi di organisasi. Seperti apa pembahasannya? Inilah dia, Win, Wonder, Inspiration. Membahas tentang emosi atau emosional di dalam organisasi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengatasinya langsung dengan Coach Mindiarto. Silakan Coach Min. Oke. Kalau dengar emosi gitu ya, kan kesannya tuh ngamuk itu ya. Ya. Marah itu. Pada emosi kan nggak hanya ngamuk dan marah. Tertawa emosi, gembira juga emosi, senang juga emosi loh ya, emosi gembira. Oke, baik. Tapi kaitannya ini tentunya memiliki makna bahwa mengatasi emosi di organisasi itu pemahamannya emosi yang meletup, meledak seakan-akan marah melulu gitu. Nah, kenapa sih kok bisa di dalam perusahaan itu ada leaders emosian ya? Marahan, ngamuan gitu ya. Ya mungkin nggak belajar tentang emotional quotient ya, nggak belajar tentang kecerdasan emosi gitu ya. Bahwa namanya emosi itu penting. Tapi emosi mesti dipilah-pilah, emosi marah, emosi senang, emosi bahagia, atau termasuk emosi sedih gitu ya. Nah itu satu. Kedua, masalahnya kenapa sih di dalam organisasi sendiri dibutuhkan, perlu paham bukan dibutuhkan, tentang masalah atau emosi. Kita mesti memilah-milah bahwa emosi itu kaitan dengan pekerjaan itu adalah soal pribadi. Jadi kesel banget karena individu pribadi, tapi kesel banget karena faktor divisional, ya, departemental, atau sebel karena faktor ada beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan korporat secara umum. Nah ini kan mesti dipisah-pisah. Pada tatanan mana saya harus bisa menempatkan diri. Jadi emosi secara pribadi berdampaknya apa? Ya saya tidak suka dengan performan individual. Tapi jangan dibawa ketika saya tidak suka dengan pribadi, performan individual, kemudian dibawa semua divisi menjadi tempat uring-uringan gitu ya. Apalagi kalau kita dalam posisi yang tinggi. Setiap divisi jadi uring-uringan, pada beda departemen nih. Ya, beda departemen. Ini yang diomel ini individu di departemen X, nanti pindah ke lagi meeting departemen Y, ngomel juga soal dia. Padahal jauh banget korelasinya atau interaksinya. Nah, ini yang perlu kita sadar dan dewasa tentang emosi gitu ya. Nah, hal lain apalagi yang perlu kita kendalikan, bahwa emosi itu penting nggak dalam pengertian ini marah gitu ya, marah itu ya. Ya, emosi marah penting, tapi marah itu mesti terukur. Nah ini yang pengertian emosi itu, marah itu terukur. Karena marah bisa benar-benar marah, bisa juga marah kita sedang bermain drama, pengen marah. Sebab kalau nggak dimarahin ini orang ini nggak berubah, gitu. Kira-kira begitulah. Artinya apa? Marah ini marah bermain drama kan kita sebagai pimpinan. Boleh nggak? Boleh. Perlu dilakukan? Perlu. Nah selama sasaran marah tersebut emosi satu bahwa akan memperbaiki kinerja. Jadi ketika kita marah tuh betul-betul kinerja harus baik. Kedua, marah itu juga mesti terukur pada titik mana saya harus berhenti. Jangan marah berkesinambungan tiada henti, itu udah matahari ganti masuk marah. Nah itu ya. Ketiga, marah itu juga tujuannya adalah untuk memperbaiki.
Jadi kalau tujuan marah itu memperbaiki, tujuan marah itu adalah terukur, dan tujuan marah itu adalah demi sebagai proses shock terapi agar terjadi perbaikan, silahkan ngomel. Tapi jangan sampai emosi kita marah ini malah bukan semakin baik end resultnya, semakin performanya menurun atau produktivitas semakin rendah. Ya stop marahnya, jangan gitu. Sama seperti konflik. Di dalam perusahaan kan sering dengar ada konflik kan, managing konflik atau konflik di dalam manajemen. Selama konflik itu tercipta dan ternyata akibat konflik itu produktivitas perusahaan ya meningkat, biarkan itu konflik. Tapi kalau konflik itu membawa terhadap produktivitas menurun, nah stop konflik, perlu di manage, perlu dikelola, perlu diubah caranya gitu. Ya, mungkin sampai situ dulu. Oke, kita akan kulik-kulik seperti biasa, Coach Min, di 4 amplop berwarna-warni di setiap episodenya di WIN sudah dipegang oleh panelis pertama, Pak Randi Tunggeleng. Silakan Pak Randi. Baik, Patricia, Coach Min. Kira-kira untuk sesi pertama kita akan bahas dari warna kasih warna sesuai dengan panelis hijau gitu. Oh, hijau ini. Oke. Panelisnya hijau ya. Baik, serahkan dulu yang 3 ini. Baik, kita buka dulu amplop yang hijau dan kita tunjukkan ke pemirsa untuk pertanyaannya. Oke, baik. Wow, soal keluarga ini, Coach Min. Emosi dalam keluarga ya. Ya. Pertanyaan pertama, Coach. Apa yang harus dilakukan seseorang agar emosi dalam organisasi itu tidak terbawa ke keluarga? Ya jangan dibawa. Ya. Selesai. Pertanyaan Simpelnya kedua. gitu ya. Simpelnya begitu. Iya. Jangan dibawa. Nah, caranya mungkin Coach, karena ada orang yang sulit kan, dia yang tadi Coach cerita mungkin dia di departemen Amar Masalah tapi dibawa sepanjang hari. Nah, mungkin sampai pulang nih masih bawa matahari berganti tadi loh. Bapernya ke bawah-bawah ya. Jadi semua jadi salah. Nah, itu gimana tuh Coach bisa memilah itu? Ya semua ada habitus atau kebiasaan-kebiasaan ketika ingin berubah gitu ya. Oh biasa saya itu suka susah nih, persoalan kantor dibawa ke rumah, persoalan rumah dibawa ke kantor. Ini kan habitus kebiasaan. Ingin diubah, berarti perlu perubahan kan? Nah perlu perubahan gimana? Perlu latihan. Perlu latihan. Tergantung kita nih, kecerdasan kita di dalam mengendalikan diri. Semakin cerdas mengendalikan diri, makin cepat proses latihan. Ya, semakin kita keras kepala, merasa paling benar ya, semakin lama juga proses latihannya tersebut. Gitu ya. Satu, latihan udah pasti. Kedua, bikin komitmen di antara kedua pihak ya, perusahaan dan kantor juga sama. Jadi pihak istri, anggaplah istri atau suami itu ya. Kalau istrinya yang bermasalah di kantor, jangan bawa-bawa suami ke rumah, atau masalah suaminya di kantor, jangan bawa persoalan itu berakibat ke istri. Dalam artian emosi marahnya. Tapi kalau persoalan itu dibawa untuk didiskusikan, mencari solusi, ya boleh, itu artinya kan mencari solusi, bukan bawa emosi gitu ya. Nah, satu perlu latihan, kedua juga perlu ada yang mengingatkan kedua belah pihak. Pak, nah kalau ini istrinya ya, Pak, urusan kantor kita mulai hari ini ya, mulai bulan ini kita urusan kantor jangan bawa ke rumah ya, jangan ngomongin urusan kerjaan di rumah. Nah, sepakat ya. Nah, atau sebaliknya, Ma, urusan kantor Mama jangan dibawa ke rumah ya, urusan rumah. Nah, itu bikin kesepakatan kalau sampai hal itu suka terjadi. Kedua, yang tadi boleh dibawa ke rumah, tapi sifatnya lebih ke arah solusi, nyari masalah. Oh, pening nih ngadepin bos kayak begini, gimana yang harus saya lakukan? Nah, nyari dialog dong, cari solusi, boleh. Ketiga juga kita belajar artinya beginilah. Ada beberapa pendekatan. Sebelum masuk rumah kita diam dulu. Ini yang paling simple. Sebelum masuk rumah kita dilakukan visualisasi bahwa saya sekarang bukan dalam nuansa kantor. Saya sekarang berada dalam nuansa rumah. Saya akan bekerja atau saya berinteraksi, saya akan berkomunikasi hanya dengan istri, hanya dengan anak. Jadi pikiran saya istri dan anak. Hanya ngomongin istri dan anak, kira-kira gitulah. Ya, demikian juga
Urusan rumah juga begitu. Sekarang saya sudah berada di depan kantor, meja kantor, saya tidak akan bawa masalah istri atau masalah anak, masalah nenek datang, masalah siapa datang. Kan bisa saja masalah keluarga kan. Waduh, nenek dari kampung tahu tuh datang itu mendadak. Udah gitu datang benih sehat, bawa penyakit lagi. dan seterusnya. Nah, kita belajar untuk itu, ya. Ketiga juga kalau kita tidak mampu ada orang pihak ketiga yang mengingatkan. Nah kalau di rumah siapa yang mengingatkan nih repotnya? Ya kalau di rumah mungkin ada pihak lain tapi biasanya agak susah ya. Pihak di kantor biasanya bisa kita mengingatkan minta pimpinan kita. Pak, kalau ternyata nanti saya agak menyimpang urusan rumah ke kantor tolong diingatkan. Atau kalau hubungan kita baik dengan anak buah juga begitu sama. Ya kita bisa dialog dengan anak buah, nanti ya kalau saya bad mood, tolong Anda ingatkan saya ya. Nah itu bisa terjadi pimpinan dengan anak buah itu selama dia punya trust yang bagus ya, punya relasi dan komunikasi yang baik, anak buah bisa mengingatkan. Atau tim, kalau nggak bisa anak buah mungkin tim selevel, beda divisi, beda departemen untuk saling mengingatkan ya. Atau dengan cara lain yang mudah biasanya kan ada ilmu goib, ilmu apa ya namanya yang disebut dengan agak sedikit kita seperti orang refleksi ya. Jadi sebelum masuk rumah, sebelum kerja ya kita merenung dulu atau kita relaksasi dulu, mengatakan bahwa saya damai atau saya akan tenang, saya tidak punya masalah atau apa. Karena itu kan ilmu yang sifatnya visualisasi. Sehingga ketika masuk rumah wajah kita sudah berubah. Sama kayak ilmu public speaking begitu. Wah ini nervous, wah masuk ke WC dulu ngaca dulu, face exercise dulu, kan gitu kan ya sama. Ini juga kayak begitu lah. Yang dilihat bukan wajahnya bos lagi marah, tapi yang lihat anak saya lagi cakep, anak saya lucu gitu ya. Visualisasinya gitu ya. Bisa juga lah begitu. Oke, Coach Min. Baik, Coach, kita sambung dulu pertanyaannya nih. Yang kedua, apakah orang-orang yang mempunyai emosi tidak baik pada sebuah organisasi pasti mempunyai masalah dalam keluarga? Nah, kita harus rehat sejenak ya. Karena setelah ini kita harus rehat sejenak. Untuk itu nanti akan dijawab oleh Coach Min di segmen berikutnya. Pemirsa Simpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Nah, segmen kali ini boleh langsung dijawab nih pertanyaan dari panelis pertama. Coach Min, silakan. Pertanyaan kan kalau ada orang-orang bermasalah emosinya gitu ya, atau mungkin bahasa gampangnya ngamuan gitu ya, apakah punya masalah dengan keluarga? Ya. Ada dua hal. Kalau itu sudah jadi karakter, jadi ngamuannya tuh bukan hanya di kantor, di rumah juga ngamuan gitu. Terbawa ya? Sama, karena sudah karakter. Tapi ada juga kemungkinan istilah kedua yang disebutkan isti, ikatan suami takut istri. Karena di rumah tertekan, meluapkannya di kantor. Kan itu ada kemungkinan seperti itu yang kita tidak tahu juga dia berada di posisi mana. Posisi memang karakter seperti itu atau karakternya memang dia ada masalah keluarga. Ya masalah keluarga ini sebagai contoh aja, istri kata. Tapi bisa juga masalah keluarga mungkin saking ada sebuah masalah atau kasus yang sangat berat, bisa dengan orang tuanya lah, yang orang tuanya umpamanya lagi sakit, butuh biaya besar, atau anaknya sedang bermasalah, sakit sehingga kepikiran kemudian jadi uring-uringan atau bad mood gitu ya di kantor. Sangat memungkinkan. Kita tidak bisa ngejudge apakah problem tersebut dibawa ke keluarga, ada masalah keluarga, mungkin iya, mungkin tidak. Ya mungkin iya, mungkin. Kalau yang habit berarti kan bisa saja tidak masalah keluarga, tetapi memang perilakunya dia ngamuan gitu, mudah emosi. Tapi kalau yang kasus itu mungkin terjadi ya bisa juga benar ya. Nah sebetulnya yang menjadi
titik tolak adalah bukan masalah keluarga, tapi bagaimana dia bisa mengendalikan atau mengelola emosinya itu sendiri. Nah, mengelola emosi itu kita mengenal ada kecerdasan emosi ya, emotional quotient. Jadi kecerdasan bukan hanya intelijen, bukan hanya financial, bukan hanya creativity, tapi juga termasuk kecerdasan di dalam hal emosi. Nah, kita perlu belajar kecerdasan emosi itu. Perlu marah nggak sih? Memang ini problemnya pelik. Jengkel ini orang gitu loh. Bisa terjadi kan? Tapi perlu marah nggak? Ketika marah itu membuat situasi lebih buruk, ya saya harus bisa dengan dewasa menahan marah itu. Tapi ketika marah itu diperlukan sebagai pelampiasan atau memperbaiki situasi, ya monggo lakukan marah. Karena hal-hal seperti begini, kadang-kadang gini, saya akan ngajar, ini the real experience. Saya akan ngajar tentang service excellence, ngajar diundang. Nah, ketika kita interaksi sebelum hari hanya terjadi, kalau hari ngirim daftar peserta aja, mungkin sampai 8 kali bolak-balik salah terus. Bisa bayangkan, ngirim data peserta 8 kali bolak-balik salah terus. Salah nama lah, salah urutan lah, salah jumlah lah, ada yang tadinya ada menjadi tidak ada, ya ada 8 kali kirim, koreksi lagi. Lah kalau mau ngikutin emosi, dongkol. Sampai 8 kali, kalau sekali, 2 kali, 3 kali, oke, 8 kali dong. Tapi saya mau ngajar service excellent nih. Service excellent itu nahan kesabaran bagaimana berhadapan dengan pelanggan yang nyentrik, yang aneh. Mesti sabar, panjang usus. Ya terpaksa saya kan panjang usus juga. Kan begitu kira-kira. Nahan emosi kan. Contohin duluan ya. Loh iya, kira-kira begitulah. Iya sendiri guys. Jadi kadang-kadang ya ini kecerdasan di dalam emosi itu ya perlu belajar juga. Tapi memang orang itu butuh service excellent, betul. Sah itu butuh. 8 kali salah itu sah, butuh service excellent. Nggak konsen, nggak teliti. Bisa saja orang ini diminta report itu asal report, tidak kontrol, tidak cek, ya, asal kirim. Kedua juga tidak sadar bahwa report itu adalah tools informasi yang perlu baik dan benar. Gitu loh. Nah, dia belum levelnya belum sampai level sana gitu loh. Minta report kirim. Iya. Dan yang salah jangan kirim. Yang penting report sudah gitu. Nah, ini kan bisa nyangkut knowledge, bisa nyangkut skill, bisa nyangkut attitude gitu kan. Macam-macam lah. Tapi ya akhirnya ya udahlah, panjangin usus dikit. Iya, oke. Saya sebelum nyambung pertanyaan, saya malah tadi dengan istilah tadi ya, takut Isti malah pecahnya di perusahaan. Itu kasihan korban anak buahnya. Kalau anak buahnya juga si Isti. Dia tertekan di kantor, ikut tertekan bos lagi, double deh. Oke, bercanda aja. Coach Min, berarti kita masuk pertanyaan yang terakhir. Apakah ada cara yang efektif dalam mengatasi emosi yang berkelanjutan untuk orang yang memang bermasalah dalam keluarganya? Emosi di kantor yang bermasalah dengan keluarga. Baik. Oke, ini kaitannya dengan sedikit nyerempet area leadership ya. Nah, tentunya begini, ketika orang tersebut punya emosi tidak terkendali dan kemudian menjadi sebuah kesinambungan emosi itu, akibatnya kan pasti suara-suara sumbang akan muncul. Entah sumbang dari kiri kanan temannya yang lihat, entah suara sumbang anak buahnya yang ngadu loncat ke atas, itu kan kemungkinan terjadi. Atau saya memperhatikan sendiri, ini orang ini kok tiap hari wajahnya kok wajah rumah duka ya. Iya kan, nggak ada cerah-cerahnya gitu. Pasti kan wajah tidak cerah kan mencerminkan ada masalah. Pasti ada masalah. Apalagi kalau kita belajar tentang microfacing gitu. Itu kan akan mudah sekali menangkap ya hal-hal seperti begini. Nah, maka peran pimpinan atasan orang tersebut perlu mulai terlibat. Ya, terlibat. Jadi problemnya apa? Nah, ini problem orang ini perlu di training bukan, perlu di coaching bukan. Ya, training itu goyang otak, coaching tuh goyang fisik, dia butuh counseling. Jadi problemnya counseling. Jadi kita cara dialog, what's your problem gitu ya. Kemudian kembali kontekstualnya penting ya, kontekstual. Ngomongnya pada saat bagaimana, ngomong rame-rame begini ya nggak keluar itu masalah. Jadi harus personal, bicaranya di mana ya terserah lah. Mau di ruang pimpinannya lah, after office hour lah supaya sepi, atau di cafe lah, di mana ya ruang private. Karena supaya apa? Supaya merasa suasananya tuh ada engagement. Ya, ketika menggali itu kan dibutuhkan engagement, butuh keeratan, sehingga saya trust sama ya apa yang saya katakan, saya berani terbuka gitu kan. Nah, yang susah kan ini cara mengungkapnya supaya terbuka sehingga the real problem
keluar. Nah, ketika situasi itu terjadi, maka prosesnya adalah kita sebagai atasan kan bukan lagi fungsi atasan, tapi sudah perkawanan atau persaudaraan, memberikan solusinya dengan gaya saudara. Jadi pengalaman saya seperti kan bisa nih, wah saya juga punya pengalaman seperti kamu nih. Jadi pengalaman saya seperti begini. Nah itu solusinya adalah perkawanan, atau bisa juga proses persaudaraan. Ya karena saya mungkin sedikit lebih tua dari Anda, lebih junior, ya saya advice deh seakan sebagai kakak. Nah gitu kan. Jadi advice-nya bukan lagi atasan bawahan, tapi lebih perkawanan atau saya sebagai kakak. Nah ini biasanya akan menyentuh dengan cara apa? Ya harus dibawa terhadap core the problem. Dan core the problem bisa terungkap kemana? Ketika kita bicara tentang privacy, bicara. Dan bicaranya apa? Bicaranya adalah tidak banyak orang, kemudian dengan suasana berkawan atau suasana persaudaraan. Kemudian juga ada sebuah komitmen bahwa problem ini tidak akan saya buka atau umbar ke orang lain, betul. Nah ini sehingga mau terbuka. Jadi solusinya banyak. Jadi sifatnya adalah lebih ke arah private-nya. Yang disebut tadi bahwa masalah itu ada masalah private, masalah departemental atau division, atau masalah corporate. Kalau masalah corporate biasanya kebijakan, divisional sih biasanya faktor leadership-nya atau aturan lokal. Pribadi banyak faktor kompetensi atau faktor yang tadi emosi atau problem private ya, problem keluarga. Baik Coach Min, terima kasih sudah selesai untuk amplop yang pertama. Oke, terima kasih Pak Randi. Kita beralih ke panelis yang kedua. Silakan Pak Bobby dengan 3 amplopnya. Oke, Coach, ada 3 warna. Nuansa apa nih ya? Nuansa merah sajalah, nuansa merah ya. Merah, baik. Saya kembalikan ini ke rekan saya. Terima kasih. Kita buka. Dan saya tunjukkan ke para pemirsa. Ini susah sekali buka kertas aja susah, apalagi pertanyaan nanti. Aduh. Berarti Wah, susah itu sekali buat nih Anda. pertanyaannya ya, sangat Oke. detail. Berikut. Kita mulai, Coach. Pertanyaan pertama. Apakah setiap orang dapat mengendalikan emosinya secara sadar dan terkendali? Setiap orang Setiap orang. bisa secara prinsip bisa. Secara prinsip bisa mengendalikan. Hanya saja mungkin apakah konsisten atau suka lupa. Lupa, gua mestinya nggak boleh marah. Tapi udah kadung kan, nggak bisa diretur kan. Ya. Marah udah terucap kan, nggak bisa ditarik. Ya udah, ya itu. Jadi prinsipnya bisa. Seberapa tinggi kedewasaan dia, ya, seberapa tenang juga jiwa dia ketika ada masalah. Maka ketika kita ketemu orang-orang yang gerusa-gerusu, ngamuan, emosian yang tinggi, ya kecenderungan setiap ada masalah akan ditanggapi dengan sebuah ketergesa-gesaan. Tapi ketika orang yang cool, orang yang tenang, gitu kan, setiap ada masalah dia akan cerna dulu, tenang, dia akan dengarkan, dan kemudian juga didengarkan sampai tuntas. Ketika sudah tuntas masih muncul pertanyaan, apa ya sebabnya? Kenapa dia begitu? Jadi coba gali lagi. Bisa saja problem yang dihadapi itu yang tadinya ngeselin menjadi akhirnya saya bisa wise. Oh, dia problemnya ini loh. Ya pantas aja kayak begitu. Oke, saya bantu selesaikan. Jadi penyelesaiannya lain. Ya, jadi, nah ini sangat tergantung sekali dengan kedewasaan kita, kecerdasan kita, kematangan kita berhadapan dengan masalah. Biasanya seperti apa yang gampang marah? Biasanya memang jam terbang untuk mengatasi masalahnya pendek. Jadi jarang nemu masalah. Jadi ketika ketemu masalah itu kayak bom atom. Wow. Tapi orang yang sudah matang, dewasa, jam terbang cukup, ketemu masalah kan, masalah begini, ah, enteng lah. Ya masalah begini ya enteng lah. Ya sama kalau kita ingat ketika dulu ada kerusuhan gitu ya. Kerusuhan ada orang lempar bom. Wah, buat orang yang nggak pernah lihat bom itu kan menakutkan tadi. Tapi buat generasi dulu, angkatan 45 yang masih kita ngalamin perang itu, seliwer bom, seliwer tuh jedar, tenang aja ini belum apa-apa. Dulu bom di sebelah rumah. Nah artinya apa? Saya sudah terlatih mengatasi masalah. Ya, jadi nyangkut faktor kedewasaan dan kematangan di dalam berorganisasi. Kalau organisasi, kalau rumah tangga, ya kematangan berumah tangga juga. Ya, jadi hal-hal demikian ujung-ujungnya apa? Ya knowledge and experience itu satu paket. Ya satu paket. Orang punya ilmu tinggi tapi jam terbangnya nggak kuat atau pengalaman nggak kuat, ya hanya bisa menghimbau tapi tidak bisa melakukan.
gitu ya. Tapi kalau ketika orang yang wah jam terbangnya kuat tapi ilmunya kurang juga, wah dia tuh sabar, tabah tapi nggak tahu why solusinya gitu. Kenapa? Ini nggak nyantol ilmunya. Maka ketika kita sebagai orang yang kuat di dalam knowledge and experience, kedua itu pengetahuan, maka sebetulnya balancingnya tuh sangat enak. Saya harus kemana? Kenapa? Karena knowledge itu mengatakan kemana saya mestinya, kemana saya ingin menuju, itu kan knowledge ya. Mestinya seperti apa, teorinya seperti apa sih, itu knowledge. Jadi where we will go, kemana saya akan pergi. Tapi kalau experience, bagaimana saya harus bertindak, dua hal yang berbeda. Maka kekuatan itu menjadi sebuah sinergi. Saya harus kemana, saya harus bertindak apa. Dan kadang-kadang ini kan menjadi sebuah kalibrasi kan, sama ketika pikiran dan emosi. Pikirannya dominan, emosinya rendah. Emosinya naik ya pikirannya nggak turun. Contohnya apa? Kita marah-marah sama Patricia, teriak-teriak pada orangnya di sebelah saya. Nggak usah teriak juga, denger kan mestinya. Karena apa? Emosi saya lagi tinggi, otak saya, pikiran saya lagi nggak bekerja gitu. Oke, Coach Min, biar nggak emosi kita harus rehat sejenak nih tampaknya ya. Iya, harus rehat dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pertanyaannya. Untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration, masih membahas tentang emosi di organisasi dengan pertanyaan dari Pak Bobby. Silakan berikutnya. Terima kasih Patricia. Pertanyaan berikutnya Coach Min. Apakah emosi yang meledak-ledak merupakan suatu hal yang wajar ada pada setiap organisasi? Meledak-ledak wajar setiap organisasi. Kalau dalam konteks kita melupakan frekuensi, wajar. Tapi meledak-meledak terus menjadi tidak wajar gitu. Terus-terusan ngamuk gitu ya nggak wajar. Tapi perlu nggak di dalam organisasi ada sebuah emosi yang muncul meledak? Perlu. Selama, kembali, tujuan emosi atau marah meledak itu, satu, ketika kesalahannya dianggap sebagai kesalahan fatal. Kedua, tujuan marah ini adalah untuk memperbaiki kinerja. Dan ketiga, marah ini juga terkendali terhadap apa? Marah ini adalah lebih ke arah kepada performance-nya, bukan kepada orangnya. Jadi ketika saya marah-marah sama Patricia, saya tuh nggak suka sama kinerjanya Patricia. Tidak suka dengan performance-nya, tidak suka dengan behavior-nya, tapi saya tidak benci seutuhnya Patricia. Gitu loh. Jadi ketika Patricia sudah berubah performanya, berubah behaviornya, sudah baik, berhenti marah saya harusnya. Gitu ya, dengan siapapun, dengan anak buah gitu. Nah, yang sering terjadi adalah, nah itu, tidak bisa memilah-milah, ini problem performance atau ini problem personal. Sebab kalau kita sudah emosi dan benci sama individu, ada mancung pun akan disebut pesek kok. Ke bawah-bawah ya? Iya, karena saya benci dengan orangnya, bukan benci dengan behaviornya atau performance-nya gitu loh. Ya kan? Apapun jelek, apapun salah. Ya sama lah kalau kita lihat dunia politik saat ini. Ketika ada maniak ke kiri, maniak ke kanan, ini salah pun akan dibela habis-habisan. Satu sisi, ini benar pun akan dihujat habis-habisan. Kenapa? Karena saya benci dan cinta itu kepada kedua sosok ini, bukan kepada kinerjanya. Apa iya kinerjanya presiden itu buruk semua? Pasti ada bagusnya, ada buruknya, ya gitu loh ya. Dan sama kan, tapi yang terjadi apa? Ketika orang yang kontra, kan jelek semua tuh. Ya. Tapi yang pro, kan bagus semua. Artinya apa? Logikanya udah nggak pakai. Emosi yang pakai. Gitu loh. Nah sama, makanya ada istilah cinta buta. Cinta buta dari mana? Emosi. Pikiran nggak kepake. Cinta buta, wah setengah mati gua suka. Giliran kagak ada kerjaan 2 tahun mulai lah. Giliran pengangguran mulai udah mikir berubah ya. Artinya logika tuh baru jalan. Oke, thank you Coach. Pertanyaan terakhir. Apakah pengelolaan emosi yang baik juga merupakan tanda kedewasaan seseorang
dalam organisasi? Jawaban singkatnya yes, sudah selesai. Singkat, padat, jelas. Singkat, padat, jelas. Tanda kedewasaan. Iya, tanda kedewasaan. Karena emosi itu kan ada kecerdasan emosi kalau bicara ilmu, ya, emotional quotient. Artinya ketika orang itu cerdas emosinya, kedewasaan, kan otomatis bisa mengendalikan emosinya. Ya, maka orang nggak cerdas seperti gimana? Orang nggak cerdas tuh ngamuan nggak cerdas, kesabaran juga nggak cerdas kan? Yeah. Karena dia tidak bisa mengelola, dia nggak cerdas emosinya gitu. Nah itu yang prinsip-prinsipnya ya. Jadi kadang-kadang ada juga orang yang sering dilakukan, disebut apa? Monyet lu, kok marah? Kenapa? Emosinya lagi marah, bekerja, otaknya nggak bekerja. Kenapa? Emangnya lu monyet bener? Bukan kan? Kenapa marah gitu loh? Atau umpatan-umpatan apapun gitu ya. Kenapa? Ya itu dia, nggak cerdas. Kalau kita cerdas, diomongin apa? Oh, gue bukan itu. Atau itu yang binatang. Mungkin kalau umpatan lain, wah dasar pemalas lu. Ngapain? Kenapa saya disebut pemalas? Saya dari pagi rajin terus kerja. Lah ngapain lu marah kalau gitu? Kalau nggak merasa malas. Ya, jadi kecerdasan pikiran dan emosi itu kan mesti dibalancing. Ya, mesti dibalancing sehingga behavior kita, perilaku kita kan menjadi seimbang. Ya, terlalu dipikirin, intelektualnya kuat, emosinya lemah gitu ya. Apa jadinya? Semua normatif, semua hukum, semua law. Gitu ya. Tapi ketika sosialnya dipakai terus, nggak pakai otak gitu ya, balik nggak pakai otak, kan bahaya juga. Ya, artinya integritas bisa hilang. Gitu. Oke, dan seterusnya. Oke. Terima kasih Pak Bobby untuk pertanyaannya. Kita beralih ke Pak Randi. Silakan Pak Randi dengan 2 amplopnya. Siap. Kita serahkan dulu kepada Coach Min, kuning atau biru, Coach? Ya biru deh. Berarti yang kuning jatahnya Pak Bobby. Kita start yang biru terlebih dahulu. Kira-kira apa pertanyaannya kita akan tunjukkan kepada pemirsa di rumah. Baik. Amplop biru, pertanyaan pertama Coach Min. Apakah pekerjaan dalam organisasi sering dapat memicu seseorang untuk tidak dapat mengendalikan emosi? Ya. Oke. Apakah pekerjaan sesuatu sering mengendalikan? Bisa saja terjadi, bisa sangat terjadi ketika biasanya ya merasa diperlakukan unfair. Kan terjadi kan, biasanya emosinya meledak. Kenapa? Saya terlambat nggak ditegur, dikasih peringatan, kalau di sana terlambat nggak ditegur. Ini kan tindakan unfair contohnya ya. Atau macam-macam lah, saya nggak perform, kok kenapa dapat SP, sana nggak perform, kok nggak SP contoh. Nah itu meletup-meletup, dalam artian emosi itu terjadi. Tapi pertanyaan, itu terjadi karena apa? Karena dia tidak cerdas emosinya. Kalau cerdas emosinya, apakah dengan saya marah-marah kemudian selesai itu problem? Tidak. Jadi kalau kita cerdas, gimana supaya saya bisa menerima tindakan itu? Saya kan harus bertanya. Saya harus berdialog. Saya harus tanyakan kepada bos, saya kok gini-gini dapat ESP bos, sedangkan teman saya gini, apa alasannya bos? Yang sehingga bos mengeluarkan kebijakan saya dapat SP atau kebijakan rekan yang satu nggak dapat, bisa jelaskan bos. Jadi kita logiknya dulu. Gitu. Ya logiknya bisa saja betul, ternyata bukan soal terlambatnya yang menjadi pertimbangan SP dan 3, akibatnya terlambat. Kalau sana terlambat tidak berakibat, saya terlambat berakibat proses produksi menjadi kacau, saya terlambat menjadi bisnis batal. Jadi sebetulnya bukan terlambatnya, tapi akibat terlambatnya. Jadi, nah saya bisa cerdas itu dalam emosi karena apa? Karena saya mendapatkan knowledge yang cukup, nggak emosi doang, pikiran dipakai. Ya, oke. Mantap. Pertanyaan kedua Coach, apakah lingkungan dalam organisasi dapat membuat seseorang emosinya jadi berubah dari yang biasanya? Bisa. Ketemu cewek cantik, jadi cewek cantik, gue jadi bahagia, kan emosi. Wah, temen di kantor ini cantik-cantik, baik-baik, ramah-ramah, wah emosi saya berubah dong. Yes. Ya, jadi kerja semangat, bahagia terus, dan cewek cantik. Nah, tergantung. Udah saya layani begini, sudah baik-baik,
jutek lagi. Ya emosi juga bisa terjadi, tapi lain, bukan bahagia, marah. Jadi emosinya gini bisa juga. Emosi di kantor, waduh nih. Saya tujuan ke kantor kan bukan pengen dapat cari kerja doang, termasuk pengen dapat cari jodoh. Sekalian Sekalian kan? Wah ternyata ada yang gua incer, ternyata sudah nikah. Nangis deh emosinya keluar. Atau direbut sama teman yang lain gitu kan, bisa jadi. Jadi pengertian emosi, saya tidak akan mencoba pertanyaan ini hanya sebatas emosi itu marah. Emosi itu bisa sedih, aduh sayang kan, aduh kenapa dia nggak sama gue gitu kan, dia kan emosi juga sedih, aduh merenung. Iya. Atau bisa bahagia juga ya. Terus sekali coach. Oke coach, kalau gitu pertanyaan yang ketiga coach, apakah emosi dapat berkelanjutan bagi seseorang dalam organisasi untuk di kemudian hari? Bisa, emosi itu bisa berkelanjutan. Ya berkelanjutan dan berganti-ganti. Marahnya nggak habis hari ini sambung besok gitu kan. Bisa kan itu kan marah berkelanjutan. Tapi emosi berganti-ganti bisa berkelanjutan tapi ganti. Bisa, hari ini marah besok ketawa. Masih emosi juga. Tapi beda frekuensinya gitu. Beda meaningnya. Ya, bisa saja hari ini kecekak kumpul ketawa, happy birthday, wah ketawa, dapat berita, waduh, ibunya meninggal, langsung berubah. Langsung berubah. Atau anaknya sakit harus ke dokter, atau istrinya apa, langsung berubah emosi. Jadi bisa berubah, bisa berkelanjutan, yes. Ya, tergantung sih. Nah pertanyaan bagaimana kita mengelola, apakah emosi, terutama emosi sedih berkelanjutan itu baik atau tidak. Nah itu yang mungkin kita perlu belajar. Ketika itu berkelanjutan dan berdampak negatif, nah kita harus stop. Jangan berkelanjutan, toh kita nangisin juga nggak akan hidup lagi gitu. Kalau kita bicara kedukaan gitu. Kalau bicara, waduh istri saya begini-gini, dah terus diamin emang mau sembuh, kan tetap juga solusinya mesti ke dokter. Ya sudahlah. Jadi ketika emosinya dominan, stop dulu 7 detik, merenung, mikir. Jangan emosi langsung bikin action. Yang emosi gini loh, wah sedih langsung actionnya nangis terus, wah nyambung. Ketika udah dapat berita sedih, pikir dulu, benar nggak apa yang harus saya lakukan? 7 detik, biasa 7 detik akan turun tuh emosi. Nah, ketika emosi turun apa? Logika kerja. Itu otomatis, itu TikTok itu, tanpa perintah itu otomatis TikTok kerja. Ya, ketika orang mikir terus dibilang, istri lu tuh bleeding, sabodoh ntar gua belum beres. Kenapa? Urusannya ini doang, nggak mikir emosinya. Malu mati lu, biarin. Emang kalau gua tengok kan bisa hidup, kagak ini, gua kerja dulu. Nah itu kan artinya apa? Logikanya terlalu dominan, emosinya nggak dipakai. Oke, ya kita perlu apa? Kembali. Kapan memainkan pikiran dan hati itu selalu ditimbang-timbang. Nah timbang-timbang ini idealnya begini kan. Tapi sewaktu-waktu butuh begini. Tapi butuh begini itu saya sebagai pelaku, bukan korban. Pelaku artinya apa? Saya sedang mainkan peran untuk menggunakan logika. Atau begini, gini, saya sebagai pelaku bermain peran untuk menggunakan emosi saya. Tapi bukan korban gitu loh. Ya kalau tanpa sadar kan sebetulnya kita korban. Ya. Korban dari emosi. Oke. Sadar, ini berarti harus dengan sadar ya. Dengan pertimbangan, paham dah kenapa melakukan itu dan saat ini seterusnya gitu ya coachnya. Jadi beda ya antara pelaku dan korban. Padahal kita juga maksudnya kan bahasanya coach gitu ya. Tapi kalau kita kemakan emosinya berarti kita yang korbannya sebenarnya. Korban. Oke, pelakunya. Oke coach, luar biasa. Pertanyaannya sudah selesai dari amplop yang biru. Saya kembalikan untuk pada Patricia. Oke, terima kasih Pak Randi untuk pertanyaannya. Coach Min, masih ada satu amplop lagi, namun kita harus rehat sejenak ya. Untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Memasuki segmen terakhir, masih ada satu amplop tersisa dipegang oleh Pak Bobby. Silakan Pak Bobby. Thank you Patricia. Satu lagi ya, Coach bisa pilih ya. Min, kita Nggak bisa buka. pilih ya. Nggak bisa pilih. Warna ada kuning. pilihan. Satu lagi, tapi nggak emosi ya Coach Min ya. Ya. Oke, saya bacakan yang pertama. Apakah emosi dapat menjadi lebih baik dengan pemindahan
bidang kerja yang berbeda? Emosi bisa lebih baik ketika pemilihan kerja. Mungkin yes, bisa jadi ketika saya bekerja di satu departemen, satu bidang yang memang dituntut dengan berbagai situasi yang tidak nyaman. Ya, tidak nyaman tuh berhadapan dengan orang-orang yang tanda petik punya masalah, karena bukan karena orang masalah, tapi lingkungan kerja dia tuh memang kita nggak perlu hire orang-orang yang pendidikan tinggi. Kadang-kadang kan satu departemen memang dibutuhkan aliran keras orang-orang ini, sehingga susah diedukasi. Sedangkan bertolak belakang dengan karakter saya kalau berhadapan dengan mereka, kira-kira begitu. Itu satu. Perlu dirotasi, dimutasi, yes. Kalau memang itu sebagai solusi sangat memungkinkan. Karena kedua-duanya ketika dipertaruhkan di sana, dipertahankan di sana bisa saja menjadi unproduktif kan. Ya, kalau saya yang ditaruh di sana bisa pimpinannya unproduktif, stres, emosi, bawaannya marah, akhirnya kerja nggak semangat gitu. Tapi kalau saya luapkan emosi saya di sana, bisa saja orang disuruh berhenti pada kosong, produksi kacau atau produktivitas kacau, bisa. Maka diperlukan kebijakan. Solusi ketiga adalah mungkin perlu rotasi sesuai. Maka yang disebut dengan kita mengenal filosofi the placement, the right man in the right place, itulah sebetulnya di situ kan. Dan bahkan mungkin ada juga satu departemen, satu divisi atau satu bagian, bahkan satu industri perlu menempatkan orang-orang sangar kali. Orang-orang yang wajahnya tuh nggak bisa dengan bicara halus, masih main keras-keras. Kenapa? Ya situasi lingkungan mungkin perlu diciptakan seperti itu. Jadi sangat memungkinkan. Maka teori the right man in the right people, jangan the right man, kasihan. Woman-nya kasihan nggak kepake. The right people in the right place, itulah tujuannya. Bukan hanya sekedar kompetensi yang cocok dengan pekerjaan, tetapi juga kontekstualnya, suasananya perlu cocok. Ya, suasana apakah ini di perkebunan, di perkebunan cocok nggak kalau kita taruh orang HR cewek contohnya gitu loh, kan bisa nangis nanti kan, oh mesti cowok atau dan sebaiknya lah dan seterusnya. Jadi itu cocok, yes cocok, perlu, yes perlu. Tapi dalam kaitan perlu dilihat oleh kontekstual, situasinya seperti apa, dan itu perlu menunjang gitu ya. Oke, luar biasa Coach. Berikutnya, bagaimana cara mengatasi emosi yang berkelanjutan dalam sebuah tim bidang kerja? Mengatasi emosi berkelanjutan bersama tim kerja. Dalam sebuah tim bidang kerja. Doain aja supaya cepat-cepat dipanggil yang kuasa gitu. Hilang. Ya, ini kalau bicaranya ini terjadi pada individu tertentu, berarti kan ada masalah individual. Orang ini tidak bisa mengendalikan emosi. Tapi jangan sampai juga ini menjadi sebuah kultur. Yang berat kan kultur budaya marah-marah. Ya, bahwa marah-marah itu adalah my nature gitu. Kan bahaya banget. Maka perlu dilakukan oleh pimpinan merubah kultur budaya interaksi, budaya komunikasi, budaya coaching atau budaya leadership perlu dirubah. Bahwa marah adalah hanya satu komponen untuk menyelesaikan masalah. Kita perlu angkat isu itu. Karena buat orang yang tukang marah-marah, dibuang marah-marah kan penderitaan juga. Tapi juga perlu kita himbau, salah satu indikator bahwa Anda akan sukses dengan marah-marah. Tetapi tidak semua marah memberikan dampak positif. Ada cara lain. Cara lain adalah apa? Anda harus bisa edukasi. Anda dimarah-marah anak buah, tapi kalau capacity ininya sudah mentok, kan nggak bisa selesai itu masalah. Jadi Anda ketika marah-marah itu harus lihat kapasitas orang yang saya ajak komunikasi itu masuk nggak, gitu ya. Karena orang tidak perform itu bisa dua hal kan, bisa tidak tahu atau tidak mampu. Nah, apakah kita sudah lakukan menambah pengetahuan dia, training? Oh tahu, tapi nggak mampu, nggak skillful. Apakah saya sudah coaching sebagai skill? Dia tahu, dia bisa, tapi nggak mau. Apakah saya sudah counseling dia? Jadi pendekatan-pendekatan itu adalah bukan hanya kita bilang Anda marah-marah doang. Anda harus training, Anda harus bisa coaching juga, Anda harus bisa
konseling juga, gitu loh. Kan artinya apa? Masuk nih pimpinan ke si orang yang pimpinan tukang marah-marah tersebut. Jadi, oh iya ya marah-marah perlu, tapi nggak selalu harus marah gitu. Kira-kira begitulah. Maka perlu. Nah pertanyaan, mampu nggak orang ini untuk melakukan knowledge, melakukan coaching? Oh ternyata problemnya pimpinan ini nggak punya ilmu lebih. Ilmunya cuma punya marah gitu. Kan gitu kan bisa terjadi. Maka ilmu itu yang maka perlu edukasi, perlu dibikin wise, dibikin ilmunya nambah, dibikin ilmu panjang subur. Emangnya lu marah-marah yang dimarahin mikir? Belum tentu mikir loh. Itu siapa yang ingetin, Coach? Siapa bisa ngingetin dia? Itu atasan sudah. Atasannya. Atasannya lagi? Yang ingat. Atau kawannya minimum. Lu marah-marah emangnya dia marahin ngingetin? Kan belum tentu. Kadang-kadang kita ngebenci orang, benci. Tapi apa dia mikirin saya kan belum tentu juga kan? Dia sama. Kita marah-marah sama dia, tapi yang dimarahin cuek kok. Akhirnya capek kan? Ya ngomel lagi. Emang lu ngomong gua nggak pikirin. Kenapa? Karena si anak buah bisa 12 anak buah tidak tahu yang harus saya perbuat lagi apa. Saya mentok kapasitas saya. Maka sebetulnya anak buah kita harus dijelasin supaya perform. Anak buah saya perlu ditambah ilmu, ditambah keterampilan. Demikian juga pimpinan perlu ditambah ilmu tentang bagaimana sistem supervisi, di mana sistem pengendalian emosi, bagaimana tentang ilmu leadership. Sehingga dia oh iya ya bahwa leadership tuh nggak selalu harus marah. Sadar kan? Eling. Nah, baru dia bisa berubah behavior gitu. Jadi bisa kembali lagi ke self awareness yang bersangkutan juga ya. Sangat. Saya di mana nih masalahnya? Atau perlu bantuan apa? Apakah coaching atau counseling? Gitu. Yes, really. Karena begini loh. Karena salah satu ini yang ilmu yang dimiliki oleh pimpinan. Pokoknya nah itu kan yang dipilih kan cuma pimpinan. Anak buah nggak punya loh pokoknya gitu. Sudah dikunci Ya karena saya nggak tahu jawabannya, udah nuntut ke anak buah aja, suruh mesti pokoknya lu harus bisa. Lalu ditanya bos gimana caranya? Pokoknya lu kerjain dulu. Karena saya juga nggak tahu jawabannya apa. Jadi pokoknya kan. Jadi bisa saja. Jadi pimpinan lagi satu harus melihat kenapa sih dia marah-marah terus. Bisa saja leadership dia yang lemah. Gitu. Ya, oke. Oke, Coach, mantap. Nah, yang pertanyaan ketiga, bagaimana mengatasi emosi yang berkaitan dengan pihak-pihak internal dalam organisasi, tetapi berbeda bidang kerja? Ya. Nah ini emosi ini kan sebetulnya sudah masuk ke dalam managing konflik. Ya emosi kan ada faktor konfliknya di situ kan. Bagaimana mengatasi konflik? Kalau saya terjemahkan bahasa, mengatasi. Nah, memang selama konflik itu, ini 2 departemen, kemudian ada pimpinannya ya. Maka ketika konflik itu terjadi di antara mereka, pimpinannya akan lihat konflik itu meningkatkan produktivitas atau tidak. Selama meningkatkan produktivitas dan lebih baik, biarkan itu konflik. Konflik itu beda arah. Contohnya orang marketing buang-buang duit, orang finance ngerem-ngerem duit. Ini kan konflik tuh. Tapi kan kemudian ada rule, batas otorisasi pengeluaran, ada anggaran, ada budgeting dan sebagainya kan. Ada prosedur yang harus dilalui. Nah itu ada sebetulnya kan jadi wasitnya. Ngeluarin duit gampang-gampang, tapi prosedurnya lalui dulu, bikin usulan. Ini nggak mau pengen gampang, pengen cepat, jadi nggak pakai prosedur. Contohnya kayak gitu loh, ya. Nah inilah yang sebetulnya ketika prosedur atau konflik itu diciptakan untuk meningkatkan produktivitas dan memang baik, biarkan konflik itu. Jangan takut dengan konflik, hadapi saja. Cuman ada kembali karakter orang, malas ngadepin konflik, lari dari konflik. Pada posisi dia lemah, kalah. Lari dari konflik itu kalah. Artinya apa? Ya bisa saja merugi buat departemen dia. Rugi buat departemen dia loh ya, pengertian kalah ini ya. Satu. Tapi ketika konflik itu membuat deproduktif, kinerjanya memburuk ya. Kinerja itu macam-macam. Hasil memburuk lah, profitnya memburuk lah, atau biaya jadi bengkak gitu ya. Itu kan menjadi ikut buruk. Nah, perlu diatasi itu konflik. Perlu diatasi. Oleh siapa? Oleh pimpinannya. Jadi kita tinggal, kenapa begini, tinggal pimpinannya mau ngasih kebijakan ke sini atau kebijakan ke sini untuk mentoleransi atas konflik tadi kan. Mau berpro ke sini atau berpro ke sini. Ketika putusan pro ke sini, maka ini harus menerima.
atau pro ke sini harus menerima. Karena apa? Kita menganggap pimpinan lebih wise untuk tujuan yang lebih mulia, lebih baik. Bisa saja keputusan itu juga subjektif karena faktor dekat, jadi ini yang dibela. Tapi itu ada konsekuensinya yang harus dibayar kan. Akibat salah ambil keputusan bisa saja punya result berbeda. Nah, akhirnya apa? Emosi atau problem solving decision makingnya nggak matang nih si pimpinan. Kan problem solving decision making adanya di situ. Analisa masalah, kemudian cari masalah utama, cari solusi yang paling kuat. Ternyata solusinya harusnya benarkan sana, ternyata ke sini gitu ya. Nah, maka ada konsekuensi harus dibayar. Mau baru sadar, oh ya salah ya, mungkin bulan depan baru dikoreksi ke sana. Jadi intinya biarkan konflik itu berjalan selama produktif, selama memberikan kinerja lebih baik. Hanya saja kadang-kadang orang yang dikalahkan nggak nerima. Malah secara personal merasa, oh kok ini begini. Gitu. Nah itu adalah dalam dinamika. Nah, kemudian kalau muncul itu menjadi umum, wah uring-uringan. Lu kalau nggak mau uring-uringan, bikin company sendiri deh. Lu pengen ngatur sendiri, gitu ya? Very simple kok. Cuman berani nggak pimpinan mengungkapkan model begitu? Menambah pertanyaan sedikit, Coach. Apakah di perusahaan itu butuh yang namanya sisi ada yang malaikatnya, ada devilnya gitu, Coach? Perlu begitu untuk sehingga membuat selaras gitu, Coach? Kalau malaikat dan devil dalam artian seperti itu yang saya tangkap, itu nanti akan ada korban dan ada penjilat ya. Malaikat ini karena penjilat ya. Nah, ketika dijilat kemudian salah jilat kan celananya basah semua. Ya kan? Saya akan menghindari itu. Tetapi kalau di dalam ilmu negosiasi, nah ilmu negosiasi ada siapa yang jadi devil, siapa yang jadi malaikat. Ada ilmu negosiasi, tapi kan sebatas saya memperjuangkan saya punya produk itu sebatas, tapi tidak dibawa ke dalam ranah yang ada penjilat dan ada korban kira-kira begitu ya. Enggak sampai ke sana. Enggak ya. Oke, terima kasih Coach Min. Boleh saya dengarkan quotes of the day-nya secara singkat untuk pemirsa yang ada di rumah? Silakan Coach Min. Jangan salah paham bahwa emosi itu hanya marah. Bahwa nangis, sedih, tertawa itu juga adalah emosi. Dan bagaimana kita bisa menggunakan emosi di luar marah. Pertanyaan terakhir, emosinya Coach Min ketika berbicara di sini adalah? Oh, antusias. Terima kasih Coach Min untuk segala pencerahannya untuk kita semua yang ada di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Saya juga ucapkan terima kasih kepada kedua panelis, Pak Randi dan Pak Bobby untuk pertanyaannya. Untuk itu, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami dan tonton terus program Win Wonder Inspiration. Saya Patricia Andreas, mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.